Sekarang saya ke Pak Iwayan Sudirta. Pak, kita tahulah bahwa memberantas terorisme ini bukan pekerjaan yang mudah. Medannya sulit, jaringan mereka kemudian kemana-mana. Mereka juga militan. Tapi kalau memang tidak terselesaikan setelah beberapa kali operasi tinombala dilakukan, kan yang jadi korban warga juga, Pak. Bagaimana? Iya. Betul, Mbak. Pertama, entah seluruhnya atau sebagian, kami wajib mewakili bahwa kami harus mengutuk tindakan biadab ini. Tindakan keji, tidak berperikemanusiaan. Kita tidak boleh menyerah dan jangan takut pada teroris seperti ini. Pancasila, kebinekaan kita mewajibkan kita harus berani menghadapi mereka. Jangankan teroris seperti ini, PRRI dan Permesta sudah kita tumpas, apalagi kelompok-kelompok bersenjata seperti ini. Hanya memang negara dalam melindungi seluruh tumpah darah bangsa Indonesia, kita mengenal urutan-urutan tindakan dan aturan. Pertama-tama yang kami ingin himbau adalah seluruh masyarakat tanpa sedikit pun harus mengurangi keberanian kita menghadapi mereka, tapi dengan kepala dingin kita harus menyerahkan masalah ini pada pihak keamanan. Serahkan semua ini pada pihak keamanan. Jangan ada konflik horizontal. Yang kedua, tangkap pelakunya. Adili mereka, hukum seberat-beratnya. Agar rakyat merasa bahwa di negeri ini masih ada hukum dan aparat yang punya kompetensi. Yang ketiga, kembalikan rakyat yang ke hutan-hutan itu segera pada kesempatan pertama. Cari mereka, jangan ada yang tertinggal. Yang keempat, seluruh tetangga, seluruh kawasan di mana kejadian pembunuhan itu terjadi harus dijaga keamanannya, rasa amannya, kenyamanan hidupnya. Supaya betul-betul tumpah darah bangsa Indonesia ini betul-betul terjaga. Yang kelima, kelompok sipil bersenjata di Tinombala ini sudah sampai pada tahap yang menantang kita semua. Ini harus segera ditumpas habis. Sekali lagi, PRRI Permesta saja bisa ditumpas, kenapa ini tidak? Itu yang kelima. Yang keenam, satukan kekuatan kita semua, tidak peduli. Saya percaya pada Kapolda Pak Rahman Baso, karena beberapa hari yang lalu saya ketemu bagaimana seorang brimob yang meniti karir luar biasa, menjadi dapat kepercayaan di situ, pastilah handal. Tapi kalau itu tidak cukup, satukan kekuatan negara kita untuk menghadapi mereka. Dan yang ketujuh, menurut teori hukum tata negara, kalau untuk keselamatan rakyat dan negara, undang-undang pun boleh diabaikan. Kalau pada titik seperti ini, saya tidak tahu apakah kita harus melakukan apa saja, tapi mungkin yang pasti kalau memang dalam keadaan tertentu, keselamatan rakyat dan negara ini harus jadi pertimbangan utama. Kalau ini yang kita lakukan, bukannya tidak mungkin mereka tertumpas, harus ditumpas. Harus bisa ditumpas. Masa negara kalah sama teroris? Janganlah. Gitu. Saya yakin kita masih kuat menghadapinya. Saya ke Pak Sofyan sekarang. Pak, ini kalau melihat dari kelompok Ali Kalora ini, dari pola serangan, sebenarnya bisa kemudian ini diselesaikan Satgas Tinombala dengan masa tugas yang akan berakhir 31 Desember nanti? Ya, kalau punya keinginan kuat dari pemerintah ini, saya rasa selesai dari beberapa tahun yang lalu gitu. Sehingga saya melihatnya ada semacam kayak birokrasi kita yang dulu, kalau masih bisa diperpanjang, kenapa diperpendek begitu. Seharusnya saya rasa dengan kemampuan Kopassus ya, kami pernah beroperasi di Aceh gitu. Bahkan menghadapi yang jauh lebih besar. Jauh lebih besar dari ini? Dari MIT gitu, cuma kalau 12, ini berarti apa orang ini? gitu. Kan cuma 11-12 orang, pelurunya juga saya sempat dengar mereka kesulitan peluru, senjatanya sudah seperti itu gitu. Artinya nggak terlalu kuat gitu, nggak kuat lah gitu. Tapi kalau misalnya pemerintah punya keinginan kuat untuk memberantas, saya rasa sudah bisa sejak tahun-tahun yang lalu gitu. Tetapi kenapa ini tidak selesai gitu? Nah ini juga jangan sampai kemudian kita biarkan kemudian menambah jadi masalah baru bagi pemerintah ini. Akhirnya mengganggu kerukunan beragama. Ini kan sudah akhirnya kita jangan sampai melihatnya
kubu dari orang Kristen nanti juga timbul dendam kembali, dan ini kan menjadi konflik komunal kembali. Itu menjadi tujuan mereka tidak? Saya rasa iya, saya rasa itu. Dia ingin memperbesar konflik ini sehingga timbul kecurigaan seperti dulu, sehingga dengan begitu ketika kacau antar umat beragama ini akan memberikan kesempatan kelonggaran hukum dan sebagainya. Situasi seperti ini akan dimanfaatkan untuk mereka mengambil dana, kemudian mereka masuk ke kota lagi, kemudian bisa merekrut orang lagi. Dengan cara pulau serangan ini juga kemudian menciptakan hype, istilahnya begitu betul, ya, seperti itu. Teror, rasa takut. Baik, terakhir saya ke Pak Al-Qaidar. Pak Al-Qaidar, berarti mereka ketika melakukan penyerangan tersebut bukan ditujukan untuk kebencian atas warga di Sigi, tapi untuk apa Pak? Menciptakan rasa takut secara nasional atau rasa benci dengan aparat atau bagaimana? Ya, secara umum gerakan teroris memang ingin menciptakan sebuah situasi yang menakutkan, dan itu merupakan propaganda ideologis mereka. Jadi mereka sebenarnya sudah melakukan hal seperti ini sejak tahun 1999 akhir ya, dan sudah berkali-kali berulang-ulang mereka melakukan mutilasi dan pembunuhan terhadap orang siswi SMA, dan kemudian ada juga orang-orang tua dan sebagainya, para peladang dan sebagainya. Jadi saya kira pemerintah juga harus melakukan evakuasi terhadap mereka-mereka yang rentan, vulnerable group ya, dari kelompok-kelompok dalam konflik konflik SARA ini. Jadi pemerintah ini kelihatannya memang tidak punya kepedulian terhadap kasus-kasus kemanusiaan seperti ini. Ya, mohon maaf karena waktunya sudah habis. Terima kasih Pak Iwayan Sudirta, Pak Al-Qaidar, Pak Sofyan. Intinya bahwa kita percayalah bahwa aparat ini saat ini beban berat ada di Satgas Tinombala pastinya. Karena kita percaya bahwa dikedepankan rasa aman warga khususnya Sigi. Dan pemirsa, saya ingatkan jangan terprovokasi. Saya Cece Anissa menutup Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam, sampai jumpa.